Ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah, disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ingkar janji itu yang mana? Beliau berjanji 13 izin itu dicabut, selesai, udah dicabut. Jadi ingkar janji yang mana? Karena gubernur yang sekarang ini imajinatif. Makanya tidak ada yang kena kasus jerat korupsi. Kalau yang kemarin kan ada. Sampai KPK menyatakan ada grand corruption. Ini kan terbalik, mental kita seperti apa sebenarnya? Jadi siapapun yang nanti kita hadapi, apapun, dari manapun, mau teman, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang Anies, kita akan goyang. Jadi ingat, apapun alasannya, kita akan tetap setia sampai akhir. Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Sekarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, dia tanya juga. Karena sesama setan, kita orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pintar semua sekarang, karena pasti cuan ini. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research.
Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Saat ini kami belum dapat menyampaikan detail kasusnya, kemudian juga pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga pasal-pasal sangkaan, karena tentu nanti pada waktunya setelah proses penyidikan ini diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud, kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini, termasuk juga tentu pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pasal-pasalnya, dan kemudian alat bukti apa yang telah kami peroleh di dalam proses kegiatan penyidikan ini. Sedang beredar terkait Saranajaya saat ini, kami menyatakan akan tetap kooperatif, menjalankan, mematuhi, dan menghormati segala proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami akan tetap fokus untuk menjalankan kegiatan bisnis Saranajaya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya kalau sesuatu yang baik menjadi sama kan tidak apa-apa dong Anies Baswedan meniru yang baik. Janganlah gengsi-gengsian Anies Baswedan merasa bahwa dia lebih smart, lebih pintar, terus bahwa program dia lebih unggul, lebih andal dari Ahok segala macam. Tidak, kalau saya udah bilang, Ahok kalau kita lihat berapa tahun si Ahok jadi gubernur, ya kan? Berapa tahun sekarang Anies Baswedan jadi gubernur? Kalau kita mau banding-bandingkan waktunya, ya hampir sama sekarang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahok? Yang dilakukan Ahok itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jakarta di tangan Ahok itu berubah. Kita harus mengakui bahwa pada saat dipimpin oleh Ahok, Jakarta itu banyak berubah. Pasukan-pasukan orange-nya, pasukan hijau, pasukan ini segala macam. Bekerja semua. Jakarta jalanannya bersih. Coba sekarang kembali ke jalanan Jakarta. Kotor di mana-mana, pasukan orange saya sudah jarang lihat. Pasukan hijau jarang saya lihat, ya kan? Zaman Ahok ini semua kerja. Kenapa mereka disiplin kerja? Karena ada pemimpin yang tegas. Nah kalau sekarang, ya saya tidak tahu. Tinggal diukur saja. Jadi kalau kemudian menjadi sama dengan programnya Ahok, ya Anies Baswedan tidak perlu malu mengakui bahwa ini ya meneruskan menjadi meniru programnya Ahok. Yang penting kan masyarakat kita. Jangan kita bertahan dengan gengsi pribadi, personal kita, ego pribadi kita, kemudian rakyat menjadi korban. Tidak, pemimpin itu menjadi pelayan. Pelayan nggak apa-apa menjadi babu, menjadi budak, yang penting masyarakatnya terlayani dengan baik. Itu harus menjadi pemimpin seperti itu. Saya jadi tertawa ini. Formula E ini harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Kan ke orang memperkaya pihak orang, pihak lain, pihak ketiga lainnya, tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Syarat pengeluaran uang kita itu, setiap sennya itu harus berguna untuk rakyat. Nah ini ada uang fee yang sudah dibayarkan 560 miliar. Itu bukan uang kecil. Ternyata tidak menghasilkan apapun untuk Jakarta dan untuk rakyat Jakarta. Artinya apa? Anies Baswedan layak dituduh, layak didakwa, layak dituduhkan dengan pasal memperkaya orang lain, korporasi lain. Karena Formula ini kan perusahaan, swasta, korporasi. Nah, ya kan kita tidak tahu, jangan-jangan ini. Jangan-jangan, bisa saja Anies Baswedan hengki-pengki dengan penyelenggara Formula itu di luar negeri sana, kita tidak tahu. Makanya saya bilang kalau saya ketua KPK, Anies Baswedan itu sudah akan saya panggil untuk mempertanggungjawabkan 560 miliar fee yang telah dia bayarkan ke sana. Kenapa itu tidak bisa diminta kembali? Harusnya kan bisa diminta kembali dong, karena agendanya kan tidak terlaksana. Kecuali agendanya terlaksana, oke lah, ada hiburan yang ditonton masyarakat, meskipun itu tidak bermanfaat. Ya kan? Apa manfaatnya itu? Tidak ada sama sekali. Tapi oke lah, ada outputnya. Nah sekarang kan nol. Tidak ada output yang dihasilkan oleh sebuah uang yang cukup besar 560 miliar. Bisa dituduhkan bahwa dia telah merugikan keuangan negara dan memperkaya korporasi lain, pihak lain. Unsur-unsurnya di Undang-Undang Tipikor itu sudah memenuhi. Nah itu, apalagi kalau masuk lebih dalam lagi, apakah tidak ada unsur kehati-hatian, analisis risiko segala macam, main bayar aja. Nah itu kan tidak boleh. Makanya saya bilang, jadi kalau itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang merugikan masyarakat Jakarta ya. Jadi kalau pemimpin sebelumnya memberikan sesuatu yang baru, kemudian bisa dinikmati masyarakat Jakarta seperti Simpang Susun Semanggi. Nah kalau Anies Baswedan ini memberikan sesuatu yang baru,
ya hanya ruang perdebatan yang cukup besar ya. Kerugian APBD kita terhadap Formula E itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya pasti akan menuntut Anies Baswedan mempertanggungjawabkan fee Formula 560 miliar yang sudah dibayarkan oleh Anies Baswedan. Apa tanggung jawab, apa hasilnya, apa outputnya. Kalau agenda tidak berjalan kan mestinya itu bisa dikembalikan dananya. Tapi kenapa tidak kembali? Waduh, jangan-jangan jadi tabungan. Kita tidak tahu. Saya berharap si Anies Baswedan ini orang yang bersih, tidak meneko-neko segala macam. Jadi dengan tidak dipaksanya penyelenggara Formula untuk mengembalikan dana 560 miliar itu, saya menjadi ragu terhadap Anies Baswedan ini. Bagaimana dia ini apakah masih orang yang bersih atau tidak. Makanya saya bilang kalau saya jadi ketua KPK, saya akan panggil Anies Baswedan. Janji keseluruhan Anies ya, kita pertama mengevaluasi dulu, hampir 3 tahun sudah Anies ini menjabat sebagai gubernur ya. Dari banyak janji, saya ini kan mantan tim suksesnya Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi target, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi janji politik Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Nah, dari tahun ke tahun saya melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sejak dulu hanya manis di mulut belaka, ya, manis di mulut belaka, tetapi realitanya tidak ada implementasi yang real di lapangan. Karena kalau kita mau lihat, hampir stagnan dari apa yang disisakan oleh Ahok. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Anies jangan banyak cerita tentang trotoar segala macam. Itu bukan membangun Jakarta. Membangun Jakarta itu mewujudkan sesuatu Jakarta yang memang sudah kota metropolis, harus semakin maju dan harus semakin ada sesuatu yang baru. Kalau Jakarta ini 3 tahun, nol yang baru, nihil yang baru. Jadi saya terus terang sangat kecewa secara umum terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Anies Baswedan, karena memang capaiannya kalau kita menggunakan skala persentase mungkin dari capaian ini tidak sampai 20% menurut saya ya. Jadi sangat rendah sekali. Ini penilaian saya secara personal, dan kenapa saya berani menilai karena saya dulu adalah mantan pendukungnya dan tim suksesnya Anies ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kau bicara tentang reklamasi ini kan salah satu jualan kita dulu, jualan Anies Baswedan pada saat pilkada. Dan justru inilah salah satu jualan utama yang kemudian menarik suara masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena dulu memang Jakarta, masyarakatnya pada umumnya tidak menginginkan adanya reklamasi, apalagi pada saat itu reklamasi dicitrakan, di-image-kan, diopinikan sebagai sesuatu barang mahal yang akan menjadi tempat konglomerat asing, konglomerat luar. Apalagi dibalur-balur lagi, dibalut-balut lagi dengan segala macam propaganda seolah-olah reklamasi yang dibangun pada masa Ahok ini hanya akan untuk orang asing, khususnya ya mohon maaf saya menyebut, saya bukannya mau rasis, pada saat itu diopinikan bahwa ini akan menjadi tempat orang-orang Cina lah, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata jualan Anies ini dulu laku dan dibeli oleh masyarakat, sehingga itulah yang membuat Anies kemudian menjadi menang pada pilkada 2017. Nah, sekarang kita melihat 2020, 3 tahun Anies memimpin Jakarta, dengan segala macam argumen-argumen yang menurut saya tidak sama sekali ilmiah dan tidak seharusnya disampaikan oleh seorang Anies Baswedan yang berembel-embel PhD, menyampaikan argumen-argumen yang tidak ilmiah untuk mendukung sebuah rencananya, sebuah programnya yang memang dulu dia tolak tapi sekarang dia bikin sendiri. Nah, inilah yang membuat kita aneh, dan menurut saya Anies sedang membohongi dirinya sendiri, itu yang pertama. Sebelum dia membohongi penduduk Jakarta, dia membohongi dirinya sendiri. Dan yang pasti bahwa reklamasi ini menurut saya KPK harus turun tangan. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Anies kemudian melaksanakan sendiri reklamasi, yang mana dulu reklamasi ini ditolak oleh dia. Pasti ada sesuatu di baliknya. Anies ini punya target, punya rencana politik yang masih lebih tinggi. Semua tahu bagaimana hingar-bingar politik 2024 menjadi mainan Anies Baswedan sekarang, ya.
Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, mengapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang dirancang oleh Anies sendiri di balik ini. Kenapa sesuatu yang dulu dia tolak, kemudian sekarang dia lakukan sendiri? Nah ini kan pertanyaan besar. Kalau kekuasaan, di mana-mana kekuasaan itu pasti akan menuju kepada perilaku koruptif. Kekuasaan itu ada yang mengawasi, ada DPR-nya, ada KPK-nya, ada jaksanya, ada polisinya. Karena memang kekuasaan itu pasti cenderung koruptif. Nah inilah yang menjadi fokus kita sekarang. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemberian izin ini. Apapun argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan untuk membenarkan program dia ini, saya pikir ini adalah argumen-argumen yang hanya membohongi dirinya sendiri sebelum membohongi penduduk Jakarta. Kalau saya menyatakan ini pembohongan ya, dan ini dia lakukan untuk sesuatu. Nah sesuatu ini apa? Karena kalau untuk penduduk Jakarta, saya pikir bukan reklamasi yang harus dia lakukan. Nah sekarang kita lihat dulu masalah penduduk Jakarta ini apa? Apakah memang kekurangan lahan atau apa? Nah ini kan yang harus dia jawab. Dulu kan dia sudah jelaskan bahwa masalah Jakarta bukan ini. Nah sekarang kenapa dia membuat ini menjadi solusi dari sebuah masalah Jakarta? Nah artinya apa? Anies Baswedan sedang membangun retorika, membangun propaganda opini untuk membenarkan apa yang dia lakukan dengan target-target tertentu. Nah inilah target-target ini apa? Ini yang saya bilang bahwa KPK harus turun untuk menelisik rencana program Anies Baswedan ini. Menurut saya seperti itu. Dia meneruskan, ya garis bawahi kata meneruskan KJP, itu kan sudah ada sebelumnya. Itu hanya pekerjaan meletakkan anggaran APBD lagi di posnya. Nah itu. Kemudian yang dia lakukan lagi adalah rumah DP 0%. Saya tidak melihatnya sekarang. Ya kan tidak ada. Yang lain-lain lagi segala macam. Tidak ada. Lapangan kerja 200.000. Mana? Ini sekarang malah COVID yang menyerang dunia, malah kehilangan lapangan pekerjaan. Itu gagal semua. Jadi yang dia lakukan, makanya tadi saya bilang hanya 20%-an itu, dia itu cuma menutup Alexis dan kemudian meneruskan KJP. Di luar itu tidak ada yang dia lakukan. Kalau kita mau kembali ke janji rumah DP 0%, harusnya kan memang ini adalah sebuah program yang sangat bagus. Yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta, paling tidak karyawan-karyawan atau keluarga muda yang masih karyawan mungkin gajinya 4 juta, 5 juta, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata kan program ini kalau kita lihat apa yang diresmikan. Rumah susun yang dibangun itu bahkan petakannya waktu itu kan hanya kecil sekali. Kamarnya pun sangat sempit dan tidak layak. Nah, kalau waktu mendaftar itu memang sangat membludak, masyarakat ini kan tidak tahu seperti apa nanti yang akan dibangun, ya kan? Ya tentu mendaftar, orang semua juga pengen, saya juga pengen. Masyarakat tentu ingin mendapatkan hunian yang layak, ya. Dan ini harus dilihat itu, hunian yang layak. Nah, ternyata apa yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta itu tidak layak disebut hunian, karena kamarnya aja sempit begitu. Rumah tinggalnya tidak ada, tempat tinggalnya segala macam. Jadi masyarakat kita akhirnya kemudian kecewa, yang tadinya mendaftar membludak itu, kemudian kan tidak meneruskan keinginannya untuk mendapatkan hunian DP 0% ini. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang, berapa unit sekarang yang terhuni? Sangat sedikit. Kalau kita melihat itu sepi, tidak ada. Mungkin sebentar lagi juga yang tinggal di situ mungkin akan pergi meninggalkan itu, atau bahkan Pemda DKI Jakarta nanti akan bahkan menjadikan itu menjadi rumah sewa, menjadi rumah susun sewa. Bisa jadi. Karena memang tidak ada yang membeli. Karena apa? Dibeli pun tanggung untuk menjadi hunian yang layak, cara penghasilannya justru akan dipotong. Nah, kalau kita masuk ke itu, kita belum masuk ke segmen golongan gaji yang layak ya, yang bisa mencicil hunian ini. Kalau kita melihat di situ penghasilan masyarakat yang bisa memilikinya kan harus di atas 5 juta rata-rata, ya kan? Dan ini memberatkan siapa yang layak untuk ini. Sementara programnya adalah hunian 0% untuk masyarakat kalangan bawah. Harapan kita tadinya ini program ini ada orang-orang yang mungkin seperti, ya mohon maaf ya, saya bukannya mau mengecilkan profesi kawan-kawan seperti yang memang pekerja non formal yang serabutan, yang mungkin kerja hari ini di sana, kerja hari ini di situ, dapat upah harian di sini, dapat upah harian di sana,
mungkin sebulan pendapatannya cuma 2 juta, 3 juta. Nah inilah sebetulnya target-target awalnya untuk bisa mendapat hunian, supaya mereka ini menjadi masyarakat Jakarta yang layak, yang tinggal di tempat hunian yang layak. Ternyata dari semua aspeknya tidak layak, bahkan tempat yang dibangun pun tidak layak huni menurut saya. Itu tidak layak, orang kamarnya hanya sempit sekali begitu, tidak ada tempat untuk berinteraksi segala macam. Jadi menurut saya kalau hunian DP 0% itu Anies Baswedan ya sudah gagal, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Faktanya bahwa masyarakat yang tadinya berbondong-bondong mendaftar ingin mendapatkan hunian ini, setelah hunian jadi kan kita bisa lihat Anies Baswedan bisa tahu sendiri berapa unit sekarang yang terisi dan ditempati oleh masyarakat. Nah itu dia ukur sendiri saja dirinya, apakah dia berhasil atau dia gagal. Saya pikir bahwa kalau dia merasa dirinya berhasil, ya sangat memalukan menurut saya, karena gagalan yang bahkan buang-buang uang Pemda menurut saya. Membangun itu kan habis juga puluhan miliar Pemda, tetapi faktanya kemudian masyarakat tidak bisa menggunakannya secara layak dan secara benar. Rutinnya akan dikeluarkan oleh Pemda, makanya bahwa kemungkinan besar Pemda ya harus menjadikan itu jadi rumah susun sewa supaya ada operasional untuk merawat bangunan itu. Karena kalau tidak, dari mana uang akan merawat gedung itu? Kalau hanya contohnya dari ratusan unit yang dibangun di situ, yang terhuni hanya puluhan, kan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan perawatan maintenance gedung tersebut. Hanya ya kita sarankan ya Pemda menjadikannya rumah susun sewa saja supaya ada yang menempati dan ada untuk biaya maintenance-nya, daripada APBD lagi yang harus habis ke sana untuk merawat itu kan buang-buang anggaran. Sementara Jakarta ini butuh anggaran yang banyak dan ditempatkan di pos-pos yang memang tepat untuk sumber daya manusia kita. Saya menyarankan itu dari hunian DP rumah 0% itu rubah menjadi rumah sewa kepada masyarakat. Bikin aja sewanya berapa sebulan, 200.000, 300.000 atau berapa. Yang penting masyarakat kita bisa menempatinya dan ada biaya untuk maintenance gedung itu. Sebab kalau tidak, itu akan menjadi pengeluaran rutin yang akan merugikan keuangan Pemda DKI Jakarta. Kalau saya melihat progres di lapangan sekarang dengan kecepatan pekerjaan, apalagi ada pandemi seperti sekarang ini ya, tetapi pandemi ini sebetulnya bukan alasan utama. Saya meyakini bahwa Stadion Persija ini tidak akan selesai sampai Anies selesai jadi gubernur. Ya, karena apa? Ini terlalu lambat progresnya. Anies ini terlalu banyak berencana, tetapi mengeksekusinya lambat. Inilah kelemahan dari Anies. Dia kalau soal berpikir, menganalisis, merencanakan, segala macam, Anies itu bagus. Tetapi kelemahan Anies ini pada saat akan mengeksekusi, disitulah dia lemah. Kenapa? Karena memang dia bukan tipikal pemimpin yang berani keras, yang berani tegas, yang tahu gitu loh bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia siap bertarung untuk mempertahankan apa yang diyakini. Saya tidak melihat itu di Anies. Maka dari semua kebijakan Anies, bukan hanya Stadion Persija, bahkan yang lain-lain, semuanya seperti itu. Ya kan? Termasuk dulu bagaimana riuhnya hanya masalah soal atap JPO saja. Jakarta ini harus riuh dengan perbedaan pendapat dan argumen segala macam. Kenapa? Karena pemimpinnya yang memang tidak mampu memberikan argumen kepada publik, kepada masyarakat. Saya putuskan bahwa ini akan begini. Zaman Ahok kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena Ahok berani bicara. Dia berani keras, berani tegas karena dia meyakini, mengetahui apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia berani fight untuk itu. Nah kalau sekarang, coba bayangkan sekarang riuhnya minta ampun soal pembukaan atap JPO di Sudirman aja riuh. Ya, tidak seharusnya Jakarta riuh dengan isu seperti itu, tetapi hanya untuk atap JPO saja riuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena pemimpinnya tidak tegas, tidak berani menjelaskan kepada publik, ini begini loh, saya putuskan begini. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Anies Baswedan dan kita tidak menemukan itu pada dirinya. Akhirnya ya Jakarta sampai sekarang hanya ramai oleh isu, tetapi kalau kita lihat realisasi implementasi program di lapangan, saya melihat Jakarta ini mundur malah merosot. Ini kan pemerintahan ini kan sudah berjalan sebuah sistem. Ada SKPD, ada dinas di provinsi, ada wali kota, ada lagi suku dinas di tingkat wali kota. Jadi kalaupun gubernur itu sendirian memimpin Jakarta ini, harusnya tidak kewalahan. Kenapa? Karena ada program dari bawah ke atas. Ini adalah soal manajemen.
Bagaimana seorang pemimpin di atas ini bisa merangkum usulan dari bawah, masukan dari bawah, karena yang menangkap masukan dari masyarakat kan adalah SKPD-SKPD di bawah ini melalui ada lurahnya, ada camatnya, kemudian naik ke suku dinas, naik ke wali kota, kemudian naik ke dinas di provinsi. Nah ini kan soal manajemen seorang pemimpin. Nah kalau pemimpinnya tidak mampu memanage ini menjadi sebuah sistem yang bekerja, merumuskan sesuatu, dan harusnya gubernur itu hanya memutuskan oke, ini boleh jalan, ini tidak boleh jalan. Program itu banyak dari bawah. Tetapi karena Anies Baswedan tidak mampu memanage ini, tidak mampu memanage, akhirnya seperti itu. Dia terlihat jadi kelimpungan ketika tidak ada wakil. Wakil itu apa sih gunanya? Nggak ada juga. Nggak ada. Kalau dia mampu memaksimalkan kepala dinas, mampu memaksimalkan suku dinas, wali kota, segala macam. Ini kan program datang dari bawah ke atas. Dia tinggal lihat, oh ini bagus nih, laksanakan. Oh ini bagus, laksanakan. Oh ini tidak bagus, jangan, stop. Nah masukkan anggarannya. Ini kan terhimpun menjadi sebuah sistem yang sudah bekerja. Karena kita ini kan bukan menjadi sebuah pemerintahan yang baru berdiri atau seperti perusahaan baru berdiri. Ini Jakarta sudah puluhan tahun. Sistemnya sudah bergulir. Dari gubernur itu harusnya ide-ide yang di luar kebiasaan. Seperti yang dilakukan oleh Ahok itu ide-ide di luar kebiasaan. Dia bangun Simpang Susun Semanggi. Itu gubernur harusnya berpikir seperti itu. Sesuatu yang baru yang di luar dari pemikiran yang rutin ini. Nah kalau berpikirnya masih rutin-rutin saja, udahlah itu cukuplah. Tidak layak lagi jadi gubernur seperti itu ke depan, apalagi bawa bercita-cita lebih tinggi lagi. Jangan lagi. Jadi pemimpin itu, gubernur itu harus memikirkan sesuatu yang di luar konteks-konteks kebiasaan, kewajaran sistem yang sudah berjalan. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Siapa yang menyangka bahwa dia bangun ini, bangun itu segala macam. Nah, presiden harus pemimpin begitu. Berpikir di luar rutinitas yang biasa. Kalau soal rutinitas itu kan udah ada pelaksananya. Sistem pemerintahan kita ini dari pusat ke bawah itu kan sudah ada. Di Jakarta apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti ini. Jakarta ini terunggul teknologi segala macam. Dari handphone aja sebetulnya Anies itu bisa memonitor masalah apapun yang di Jakarta ini. Nah, tetapi kalau memanage-nya saja dia tidak bisa, memanajemennya ini bagaimana supaya bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru, ya sudah. Inilah salah satu argumen Anies Baswedan yang menurut saya patut ditertawakan. Namanya reklamasi itu tidak bisa dilakukan dengan urukan tanah lumpur seperti itu. Reklamasi itu harus dengan pasir, ada kandungan-kandungan batu koral-koralnya. Jadi tidak bisa dia direklamasi dengan tanah-tanah merah seperti itu yang kemudian menjadi lumpur. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Nah kalau dia bilang bahwa tanah urukan, saya dengar juga dia menjelaskan bahwa bekas urukan nanti MRT segala macam akan dikirim ke sana, dikirim ke sana untuk kemudian menjadi reklamasi. Tidak bisa, reklamasi itu tidak bisa oleh tanah lumpur. Dari mana jalan-jalan teorinya tanah urukan seperti itu bisa menjadi tanah reklamasi? Nggak bisa. Jadi dari situ pun Anies ini sudah tidak ilmiah. Makanya saya bilang, pernah dalam Twitter saya sampaikan, Anies Baswedan ini kan seorang PhD, harusnya berargumen itu, harusnya argumennya ilmiah. Menunjukkan dia seorang yang memang berembel-embel seorang PhD. Jangan disamakan argumen-argumennya seperti pendukung-pendukungnya itu loh. Kalau pendukung-pendukungnya itu saya memaklumi lah ya, memang kelasnya di situ. Apapun akan mereka sampaikan untuk mendukung Anies Baswedan, membenarkan Anies Baswedan, meskipun yang mereka sampaikan salah. Tapi seorang pemimpin, seorang Anies Baswedan, dia seorang PhD harusnya memberikan argumentasi yang ilmiah. Dia harus menjelaskan reklamasi itu begini segala macam. Jangan dia bilang bahwa ini nanti akan tanah urukan lumpur itu akan menjadi diuruk ke situ menjadi reklamasi. Tidak bisa, itu tidak bisa reklamasi. Reklamasi itu harus pasir. Kenapa? Karena ada ukuran-ukurannya. Nanti kalau saya jelaskan di sini saya disebut lagi ahli sipil. Saya tidak pernah sekolah sipil, tetapi saya mengerti itu. Saya memahami karena saya suka membaca. Ya, jadi itu tidak demikian. Nah, saya pikir bahwa Anies Baswedan sebaiknya memang
mencari cara lain saja. Kalaupun oke lah, sekarang dia mau dengan istilah-istilah segala macam, dia bilang bahwa ini perluasan daratan, beda dengan reklamasi dulu. Nah ini yang harus dijelaskan. Kalau dia mau dia menyebut ini beda dengan reklamasi yang dilakukan zaman Ahok, bedanya apa? Nah kan ini tidak pernah dijelaskan sama dia, sama Anies Baswedan. Ini loh bedanya, kalau saya jadi gubernur nih, jadi Anies Baswedan, saya akan jelaskan. Dulu reklamasi zaman Ahok itu tujuannya begini, contohnya akan dibangun hunian untuk orang-orang kaya, orang-orang mewah. Sekarang reklamasi yang mau saya bangun ini bukan untuk itu, tapi untuk rakyat. Rakyatnya yang mana? Yang ini begini. Kan seperti itu. Jangan mereka bangun juga opini bahwa ini kepentingan rakyat. Itu kan semua semu. Itu argumen-argumen yang dibangun tanpa bisa dibuktikan tujuannya bahwa ini untuk rakyat. Saya menyatakan bahwa reklamasi apapun namanya yang disebut oleh Anies Baswedan ini, mau perluasan daratan kek, mau apa kek, tidak akan bisa dia buktikan di situ bahwa ini tujuannya bahwa untuk rakyat Jakarta. Tidak akan bisa. Tetapi kalau untuk kepentingan metropolis, nah sama dulu, Ahok juga begitu. Kalau kita mau membangun Jakarta, membuat Jakarta memang yang lebih maju, lebih sejajar dengan kota-kota dunia besar lainnya, reklamasi yang dicanangkan zaman Ahok itu justru yang harus dilanjutkan, karena itu akan menjadi sebuah kota daerah baru yang menjadi semacam simbolik baru bagi Jakarta. Ada sesuatu yang baru. Nah sekarang saya tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan dia terlalu banyak, saya pikir, membenturkan agama bahkan ya. Membenturkan agama dengan pihak-pihak yang mengkritik bahwa dia bilang bahwa ini akan dibangun museum agama dan ini segala macam. Dia ingin membentengi dirinya, sama seperti yang dilakukan oleh Erdogan sekarang di Turki dengan membuat Hagia Sophia itu menjadi masjid kembali. Dia itu kan sedang bermasalah dengan Eropa. Dia ingin membentengi dirinya dengan dukungan masyarakatnya, maka diperalatlah agama. Anies Baswedan mau meniru ini, saya lihat. Jangan, tidak boleh. Kita ini kelompok masyarakat yang heterogen. Indonesia ini majemuk. Jangan sedikit-sedikit kita bentengkan di sini kepentingan agama tertentu sehingga yang lain para pengkritik kemudian menjadi takut dan menjadi diam. Saya lihat Anies Baswedan memanfaatkan isu agama untuk melawan para pengkritiknya. Ini tidak baik. Sebaiknya menurut saya Anies Baswedan mencari saja alasan lain. Kalaupun dia ingin ngotot menjalankan reklamasi ini, carilah alasan argumen-argumen yang ilmiah, yang dapat diterima akal sehat untuk membenarkan. Jangan mencari-cari alasan yang justru membuat kita malah tidak masuk akal atau malah memperalat agama seperti yang kita sudah ramai dengarkan itu ya. Jadi Anies Baswedan kalau mau memang ya bertanggung jawab saja secara ilmiah, jelaskan kepada publik Jakarta apa yang akan dilakukan, bagaimana segala macamnya. Jangan bentur-benturkan kepentingan agama tertentu sehingga orang menjadi takut mengkritik. Ini bahaya menurut saya. Sementara luas lahan yang akan direklamasi oleh Anies Baswedan ini kan tidak hanya kepentingannya untuk membangun museum Nabi yang saya dengar rencananya ya. Bahkan luasnya ini kan 100 hektar lebih. Padahal dulu kalau kita mendengar argumennya Anies Baswedan pada saat pilkada dulu, dia bilang kan bahwa masalah Jakarta ini ya justru kita harus membangun gedung ke atas supaya karena lahan terbatas kita bangun gedung ke atas. Nah sekarang kenapa tidak dia melakukan itu gitu loh. Konsisten dengan ucapannya, karena integritas seorang pemimpin diuji dari konsistensi ucapan dengan perbuatan. Nah kalau sekarang perbuatannya berbeda dengan ucapannya dulu, nah ini kan kita pertanyakan. Ini artinya integritas Anies ini sebetulnya layak kita pertanyakan. Menurut saya kalau dia punya hasrat yang jauh lebih tinggi lagi, cita-citanya pengen bahkan menjadi presiden, kalau dengan cara seperti ini saya pikir Anies Baswedan tidak layak untuk maju lebih tinggi lagi ke depan. Bahwa Anies ini sebelum membohongi masyarakat, dia telah membohongi dirinya dulu. Dia pasti membohongi dirinya. Nah sekarang kita masuk kepada hak suara rakyat. Masyarakat kita tahulah, saya tahu persis dulu bagaimana masyarakat nelayan sana di Jakarta Utara itu semua faktor-faktor yang menyebabkan Anies Baswedan unggul di sana. Salah satunya adalah terkait dengan reklamasi ini. Kasihan nelayan-nelayan ini yang menggantungkan harapan masa depannya dulu ketika memilih Anies Baswedan dengan janjinya untuk tidak melakukan reklamasi.
Ternyata sekarang reklamasi malah dilakukan sendiri oleh Anies Baswedan. Kan kasihan rakyat nelayan kita di sana. Mereka menjadi korban pembohongan seorang gubernur, ya, seorang pemimpin yang mereka pilih. Dulu mereka, saya tahu persis karena saya terlibat masa kampanye ke daerah pesisir sana, ke Muara Karang segala macam itu, saya turun ya. Jadi saya tahu persis bagaimana dulu masyarakat di sana itu mengharapkan sesuatu yang berubah ya. Nah, ada gantungan harapan masa depan mereka dari mata pencariannya. Nah, ternyata sekarang malah gantungan harapan mereka itu justru yang membuat mereka akan kehilangan atau setidaknya kesulitan untuk mencari kehidupan dari profesinya sebagai nelayan. Nah, ini bagaimana? Pertanyaan kita, bagaimana perasaan Anies melihat warga masyarakat itu nanti? Apa yang akan dia lakukan terhadap masyarakat ini? Apakah akan kembali menjanjikan ABCD segala macam atau segala itu? Kan tidak demikian menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin harusnya Anies itu setelah berjanji dulu tidak mereklamasi dan dia kembali membangun hunian-hunian yang bahkan yang pernah digusur oleh Anies Baswedan, Ahok di masa Ahok di sana. Harusnya masyarakat di sana itu justru lebih dibina sama dia, lebih dihidupkan bagaimana supaya masyarakat nelayan kita ini nelayannya meningkat, berkembang. Bukan justru sekarang dia malah berpikir sesuatu reklamasi dengan uang yang tentu uang akan besar ini, ya, dan entah apa yang diharapkan di situ kemudian mengorbankan masyarakat. Ini tentu bahwa kita melihat Anies Baswedan sedang memilih sesuatu yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada memikirkan kepentingan masyarakat umum di sana. Kalau Anies Baswedan seorang pemimpin gubernur yang baik, tentu dia akan memikirkan bagaimana memajukan masyarakat nelayan di pesisir sana, di pesisir Jakarta Utara sana. Nah, sekarang ternyata Anies memilih melakukan reklamasi, artinya apa? Ada kepentingan pribadinya di situ. Entah apa kepentingan pribadinya, dia yang tahu. Nah, dia sekarang memilih kepentingan pribadinya daripada mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir nelayan di sana itu. Kasihan mereka sebetulnya menjadi korban sebuah kebohongan, korban dari sebuah janji yang tidak mampu direalisasikan oleh Anies Baswedan. Menurut saya ini sangat buruk ya. Beda dengan sebuah janji yang membutuhkan proses kinerja. Seperti saya nih menjanjikan, oke, nanti kita akan, saya janjikan ekonomi akan sekian persen pada bulan sekian. Itu kan membutuhkan sebuah proses yang artinya apa, bisa gagal bisa tidak. Tetapi kalau soal reklamasi dan tidak reklamasi ini tidak butuh proses, tetapi hanya butuh hati, butuh nurani, butuh sikap. Kalau saya menyatakan tidak berarti tidak, kalau saya menyatakan ya berarti ya. Nah, Anies dulu sudah menjanjikan tidak, menolak. Nah, sekarang dia mengingkari itu artinya apa? Ya kita pertanyakan sikap konsistensinya Anies Baswedan. Jangan sampai nanti dia disebut seorang pemimpin yang berkepribadian ganda atau bahkan seorang pemimpin yang tega mengorbankan masyarakat untuk kepentingan dirinya. Tidak ada alasan lain. Saya melihat tidak ada alasan Jakarta, tidak ada alasan rakyat untuk reklamasi ini. Tetapi kalau alasan untuk kepentingan pribadinya Anies Baswedan, saya melihat di reklamasi ini ada. Nah, dia lebih mengedepankan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat umum di sana. Kalau Anies Baswedan memikirkan kepentingan masyarakat umum, masyarakat Jakarta Utara di sana yang berprofesi sebagai nelayan, tentu dia tidak akan mengambil sikap melaksanakan reklamasi. Dia kalahkan kepentingan rakyat. Mumpung lagi berkuasa, saya lagi berkuasa nih, boleh dong saya begini supaya nanti saya begini. Ya itulah yang terjadi. Nah, pemimpin seperti ini mau kita harapkan apa? Mau kita bela menjadi pemimpin seterusnya? Kalau saya tidak akan mau membela seperti ini lagi sebagai pemimpin, apalagi mau memimpin yang lebih tinggi seperti harapan-harapan mereka para pendukungnya mau jadi capres segala macam. Bagi saya Anies Baswedan ini langkah politiknya sudah harus dihentikan dengan sikap-sikap seperti ini. Jadi itu sangat berbeda. Seperti kalau selama ini kan kalau kita lihat ini yang saya jelaskan tadi seperti janji Pak Jokowi ekonomi akan meroket ternyata tidak tercapai. Nah, itu yang saya bilang bahwa ini butuh proses. Yang bisa gagal, bisa berhasil, bisa sukses, bisa tidak. Karena ada proses di dalamnya, ada pekerjaan di dalamnya. Beda dengan reklamasi ini hanya soal sikap, soal hati, soal nurani. Nah, inilah kegagalan Anies paling besar, bahwa dia telah menunjukkan dia siapa, menunjukkan dirinya siapa, bahwa ternyata dia
adalah pemimpin yang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan masyarakat umum lainnya seperti nelayan di pesisir Jakarta Utara. Kalau saya melihatnya begini, dari ini kita harus selalu belajar. Kita ini masyarakat adalah sebetulnya pemegang kedaulatan tertinggi, ya, bahwa kita selama ini hanya memilih orang yang sudah dipilih, kita terima itu sebagai bagian dari demokrasi, bahwa kita hanya memilih orang-orang yang sudah dipilih oleh elit-elit lah, ya, pemegang tiket. Kita hanya memilih orang yang sudah dipilih. Nah, ke depan ini sebaiknya, apalagi Jakarta dengan kemajuan teknologi begini, kita harus lebih melihat, ya, jangan lagi tergoda, ya, dengan isu-isu pribadi atau isu-isu politik identitas. Mari kita pilih pemimpin kita, mau siapapun itu, mau orang beragama atau orang tidak beragama. Tetapi kalau dia mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta, membuat Jakarta ini menjadi maju, menjadi kota yang nyaman kita tinggali, menjadi kota yang sejahtera bagi masyarakatnya, ayo kita pilih. Karena selama ini apalagi Pilkada 2017 Jakarta sangat kental dengan politik identitas, ya. Bahkan mayat pun menjadi jualan untuk kampanye kemarin itu. Ke depan kita hentikan yang seperti ini. Mari kita berdemokrasi dengan sehat, bahwa demokrasi ini tujuannya adalah memilih pemimpin yang mampu membawa kota ini maju, membawa masyarakatnya menjadi sejahtera, bukan hanya menjadi karena menjadi teman atau sama identitasnya dengan kita, atau sama agamanya, sama sukunya, sama rasnya. Tidak, tetapi mari ke depan ini kita memilih pemimpin yang betul-betul kita lihat punya program, punya terobosan, punya sesuatu yang baru bagi kota kita, bagi masyarakat kita, karena cita-cita, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat itu adalah sesuatu yang harus kita capai, maka pemimpinnya pun harus kita pilih yang mampu menyiapkan itu. Ini pelajaran bagi kita. Pilkada 2017 menjadi pelajaran berharga bagi Jakarta. Jangan lagi terulang di pilkada-pilkada ke depan ini. Mari kita pilih pemimpin kita yang betul-betul mampu membawa kita menjadi masyarakat yang maju, sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa kita. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, Saleh. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini.
Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support